Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Hukum Ketenagakerjaan. Kegiatan belajar 3. Kedudukan Serikat Pekerja. 1. Pengertian umum Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Serikat Pekerja, Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, buruh, dan keluarganya. Serikat pekerja, serikat buruh dibagi ke dalam dua jenis meliputi serikat pekerja, serikat buruh di perusahaan dan serikat pekerja, buruh di luar perusahaan. Apa yang dimaksud serikat pekerja? Serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja, serikat buruh yang didirikan oleh pekerja, buruh di perusahaan atau di beberapa perusahaan, contohnya serikat pekerja, serikat buruh pabrik tekstil, serikat pekerja, serikat buruh keramik, dan serikat pekerja, serikat buruh pabrik baja. Sedangkan serikat pekerja, serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja, serikat buruh yang didirikan oleh pekerja, buruh yang bekerja di luar perusahaan. Misalnya serikat buruh angkutan kota atau pembantu rumah tangga. Sebagai organisasi, serikat pekerja, serikat buruh bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Bebas artinya serikat pekerja, buruh dalam melaksanakan kewajiban maupun pembelaan hak-haknya tidak dibawa pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Terbuka berarti dalam menerima anggota dan, atau memperjuangkan kepentingan pekerja, buruh tidak membedakan kepentingan politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin. Bersifat mandiri maksudnya dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak ditentukan oleh pihak lain di luar organisasi. Demokratis, artinya bahwa dalam pembentukan organisasi, pemilihan, pengurus memperjuangkan, dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bertanggung jawab berarti bahwa dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Serikat pekerja, serikat buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara. 2. Serikat pekerja, serikat buruh dalam UU No. 21 tahun 2000 Undang-Undang No. 21 tahun 2000 menggunakan istilah serikat pekerja, serikat buruh bukan serikat pekerja saja atau serikat buruh saja. Kedua istilah tersebut sebenarnya sama dan tidak ada perbedaan. Penggunaan kedua istilah tersebut dilakukan untuk mengadopsi keinginan dari berbagai organisasi pekerja, buruh yang menggunakan kedua istilah alternatif tersebut untuk menyebut nama organisasinya masing-masing. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menganut multi-union sistem memberikan kebebasan kepada pekerja buruh untuk membentuk serikat pekerja-serikat buruh. Setiap 10 orang pekerja buruh menurut undang-undang tersebut telah dapat membentuk suatu serikat pekerja-serikat buruh. Ketentuan ini memungkinkan dalam satu perusahaan bisa berdiri beberapa serikat pekerja-serikat buruh. Diundangkannya UU No. 21 tahun 2000 merupakan konsekuensi dari ratifikasi Konvensi ILO International Labour Organization No. 98 tentang dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan berunding, Convention Concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively, yang disahkan dengan Undang-Undang No. 18 tahun 1956 pada tanggal 29 Agustus tahun 1956 dan Konvensi ILO No. 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk organisasi. Materi kedua konversi lo tersebut menjiwai seluruh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Kebebasan berorganisasi bagi pekerja buruh yang dianut undang-undang ini sepenuhnya mengacu pada kebebasan berserikat yang dianut konvensi LO tersebut, yang berarti seorang pekerja dapat bergabung dengan serikat pekerja serikat buruh mana saja yang disukai.
Pekerja buruh di perusahaan A tidak wajib untuk menjadi Anggota serikat pekerja, serikat buruh pada perusahaan A tersebut, ia boleh bergabung dengan serikat pekerja, serikat buruh di perusahaan B sepanjang ADR serikat pekena serikat buruh di perusahaan B tersebut membolehkan hal itu. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan kebebasan berserikat dan berkumpul. Mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang dan Ketentuan Amandemen Kedua UUD 1945-X-10A tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 28E ayat 3, yang menjamin hak setiap orang atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 3. Tujuan pendirian serikat pekerja, serikat buruh. Tujuan didirikannya serikat pekerja, serikat buruh adalah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Guna mencapai tujuan, Serikat pekerja serikat buruh mempunyai fungsi sebagai A. Pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. B. Wakil pekerja buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan secara dengan tingkatnya. C. Sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. E. Perencana, pelaksana, dan bertanggung jawab pemogongan pekerja buruh sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. F. Wakil pekerja Buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham perusahaan. 4. Prosedur pendirian serikat pekerja buruh. Serikat pekerja, serikat buruh dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 pekerja buruh. Pembentukan serikat pekerja, serikat buruh adalah atas kehendak bebas dari pekerja, buruh tanpa tekanan dan campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik atau pihak manapun. Setiap serikat pekerja, serikat buruh yang dibentuk harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sekurang-kurangnya memuat A. Nama dan lambang. B. Dasar asas dan tujuan. C. Tanggal pendirian. D. Tempat kedudukan. E. Keanggotaan dan kepengurusan. F. Sumber dan pertanggungjawaban keuangan. G. Ketentuan perubahan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga. Serikat pekerja, buruh dapat dibentuk berdasarkan kesamaan sektor usaha, jenis usaha atau lokasi tempat kerja dan dapat berafiliasi dengan serikat pekerja, serikat buruh internasional dan atau organisasi internasional lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 memberi jaminan kepada pekerja, buruh untuk berorganisasi membentuk serikat pekerja, serikat buruh. Siapapun dilarang menghalang-balangi atau memaksa pekerja buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja, serikat buruh dengan cara A. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi. B. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja buruh. C. melakukan Intimidasi dalam melakukan apapun. D. melakukan kampanye Anti pembentukan serikat pekerja, serikat buruh. Tindakan-tindakan tersebut menurut pasal 43 UU nomor 21 tahun 2000 dikategorikan sebagai kejahatan yang diancam pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahunan atau denda paling sedikit Rp. 100 juta rupiah dan paling banyak Rp. 500 juta rupiah. 5. Keanggotaan serikat pekerja buruh. Serikat pekerja, serikat buruh harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Syarat untuk menjadi Anggota serikat pekerja, serikat buruh biasanya telah ditetapkan dalam ADR serikat pekerja, serikat buruh bersangkutan. Seorang pekerja, buruh hanya dapat menjadi anggota pada satu serikat pekerja, serikat buruh.
Apabila ada pekerja yang ternyata menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja, serikat buruh, maka yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis untuk memilih salah satu serikat pekerja, serikat buruh yang diinginkan atau bahkan sama sekali tidak memilih salah satu di antaranya. Pekerja, buruh yang menduduki jabatan tertentu dalam suatu perusahaan di mana jabatan tersebut dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara perusahaan dengan serikat pekerja, serikat buruh atau dengan diri sendiri, maka pekerja, buruh yang menduduki jabatan tersebut dilarang menjadi anggota dan pengurus serikat pekerja serikat buruh di perusahaan bersangkutan. Pekerja, buruh dimaksud adalah manajer sumber daya manusia, manajer personalia, dan manajer keuangan sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja bersama. Apabila pekerja, buruh tersebut ingin menjadi anggota dari suatu serikat pekerja, serikat buruh di luar perusahaan. Misalnya serikat pekerja, serikat buruh yang beranggotakan manajer personalia dalam suatu lokasi tertentu. Pekerja, buruh yang ingin berhenti atau keluar dari keanggotaan suatu serikat pekerja, serikat buruh dapat melaksanakan keinginannya tersebut dengan cara memberikan pernyataan secara tertulis. Pekerja, buruh dapat pula diberhentikan dari suatu serikat pekerja, serikat buruh sesuai dengan ADR. Pekerja, buruh yang berhenti atau diberhentikan baik sebagai anggota maupun pengurus tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi terhadap serikat pekerja, serikat buruh dan terhadap pihak ketiga. 6. Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Federasi Serikat Pekerja, Serikat Buruh adalah gabungan beberapa serikat pekerja, serikat buruh. Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja, Serikat Buruh adalah gabungan beberapa federasi serikat pekerja, serikat buruh. Federasi Serikat Pekerja, Serikat Buruh dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja, serikat buruh. Sedang Konfederasi Serikat Pekerja, Serikat Buruh dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 federasi serikat pekerja, serikat buruh. Semua ketentuan yang berlaku bagi serikat pekerja, serikat buruh adalah berlaku pula bagi federasi dan konfederasi serikat pekerja, serikat buruh. Perbedaannya hanya terletak pada keanggotaan dari masing-masing. Pada serikat pekerja, serikat buruh anggotanya adalah pekerja, buruh, sedang pada federasi anggotanya adalah serikat pekerja, serikat buruh, dan pada konfederasi anggotanya adalah federasi serikat pekerja, serikat buruh. 7. Keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja. A. Keuangan serikat pekerja, serikat buruh bersumber dari berikut ini. B. Iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam AD dan ART. E. Hasil dari usaha yang sah. D. Bantuan dari Anggota atau pihak lain yang sah. Apabila bantuan dari pihak lain tersebut berasal dari luar negeri, maka pengurus serikat pekerja, serikat buruh harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggota. Keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja, serikat buruh harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pengurus dan anggotanya. Apabila pengurus serikat pekerja, serikat buruh akan memindahkan atau mengalihkan keuangan dan harta kekayaan kepada pihak lain atau menginvestasikan dan atau melakukan suatu usaha, maka hal tersebut dapat dilakukan sepanjang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja, serikat buruh harus dibuatkan pembukuan dan dipertanggungjawabkan kepada anggota dan laporan berkala yang diatur dalam AD dan ART. 8. Serikat pekerja dan instansi pemerintah. Serikat pekerja, serikat buruh yang telah terbentuk harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat dengan melampirkan berikut ini. A. Daftar nama anggota pembentuk. B. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. C. Susunan Dan nama pengurus. Pencatatan serikat pekerja, serikat buruh ini merupakan perkembangan baru dalam kebebasan berserikat. Istilah semula dalam RUU adalah pendaftaran yang mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat karena berkonotasi adanya campur tangan pemerintah dalam pembentukan serikat pekerja, serikat buruh. keharusan Mendaftar selalu dianggap sebagai usaha menghalangi atau mengurangi kemerdekaan berserikat.
Klausul pendaftaran, pencatatan atau pemberitahuan sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan sepanjang syarat untuk itu dibuat sesederhana mungkin. Apabila kita telaah pasal 15 ayat 2 UU No. 21 tahun 2000 yang hanya masyarakat pencatatan dengan melampirkan nama pembentuk, pendiri AD dan ART serta susunan dan nama pengurus, jelas bahwa UU ini sangat memudahkan pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja buruh. Pencatatan bukan merupakan bentuk pengakuan, recognition, bagi serikat pekerja, serikat buruh karena keberadaan serikat pekerja, serikat buruh tentunya diakui sendiri oleh anggotanya sehingga tanpa dicatat pun serikat pekerja, serikat buruh tetap eksis bagi anggotanya. Pemberitahuan dan pencatatan adalah untuk kepentingan serikat Pekerja, serikat buruh tersebut. buku pencatatan tersebut harus dapat dilihat setiap saat dan terbuka untuk umum. Setelah memperoleh nomor bukti pencatatan instansi yang berwenang, maka pengurus pekerja, serikat buruh harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya. Serikat pekerja, serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak untuk berikut ini. A. Membuat perjanjian Kerja bersama dengan pengusaha. B. mewakili pekerja, buruh dalam Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. C. Mewakili pekerja, buruh dalam lembaga ketenagakerjaan. D. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja, buruh, seperti mendirikan koperasi. Yayasan atau bentuk usaha lain. E. Melakukan kegiatan lain Di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Serikat pekerja, serikat buruh yang telah tercatat merupakan badan hukum di bidang ketenagakerjaan dan dapat mempunyai harta kekayaan sendiri terpisah dari harta pengurus dan anggotanya serta melakukan kegiatan usaha yang sah. Pemberian kesempatan kepada serikat pekerja, serikat buruh untuk melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan koperasi, yayasan atau bentuk usaha lain seperti ikut memiliki saham perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerjaan buruh. Tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, buruh dapat dilakukan serikat pekerja, serikat buruh tidak hanya dalam hubungan kerja dengan pengusaha seperti meminta kenaikan upah tetapi dapat juga dilakukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat mandiri. hak-hak serikat pekerja. Serikat buruh tersebut dapat hilang atau dicabut apabila nomor bukti pencatatan dicabut oleh instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan sebagai sanksi administrasi jika terbukti berikut ini. A. Jumlah pendiri kurang dari yang ditetapkan. B. Tidak melaporkan adanya bantuan dari luar negeri sebagaimana diharuskan. C. Tidak melaporkan perubahan AD dan ART dan perubahan pengurus kepada instansi pemerintah yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut. Sedang kewajiban serikat pekerja, serikat buruh kepada anggotanya seteyan memperoleh nomor bukti pencatatan adalah sebagai berikut. A. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. B. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. C. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai ASAD dan ART. Dengan Agar dapat menjalankan roda organisasi dengan baik sesuai dengan fungsi tujuan, maka pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pengurus atau anggota serikat pekerja, serikat buruh untuk menjalankan organisasi dalam jam kerja. Gota dispensasi penggunaan jam kerja untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja buruh ini biasanya telah ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama yang tentang berikut ini. A. Jenis kegiatan yang diberi kesempatan. B. Tata cara pemberian kesempatan. C. Pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah. 9. Pembubaran serikat pekerja, serikat buruh. Serikat pekerja, serikat buruh bubar apabila berikut ini. A. Dinyatakan sendiri oleh anggotanya sesuai dengan ketentuan AD dan ART. B. Perusahaan di mana dibentuk serikat pekerja, serikat buruh tersebut ditutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya yang mengakibatkan terputusnya hubungan kerja dengan seluruh pekerja, buruh setelah hak-hak pekerja, buruh dipenuhi. C. Dinyatakan bubar dengan putusan pengadilan.
Pengadilan dapat memutuskan untuk membubarkan serikat pekerja, serikat buruh setelah ada gugatan dari instansi pemerintah jika terbukti serikat pekerja, serikat buruh tersebut mempunyai atas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 atau apabila pengurus dan atau anggota atas nama serikat pekerja, serikat buruh terbukti melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dijatuhi pidana minimal 5 tahun penjara. Gugatan untuk membubarkan serikat pekerja, serikat buruh karena pengurus dan atau anggota yang tersangkut masalah pidana tersebut baru dapat dilakukan setelah vonis hakim pada kasus pidana mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengurus atau anggota serikat pekerja, serikat buruh yang terbukti bersalah menurut keputusan pengadilan negeri yang menyebabkan serikat pekerja, serikat Buruh dibubarkan tidak boleh lagi membentuk dan menjadi pengurus serikat pekerja. Serikat buruh selama 3 tahun sejak putusan pengadilan mengenai pembubaran serikat pekerja, serikat buruh mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini bukanlah untuk membatasi hak seseorang untuk berserikat tetapi dilandasi pemikiran untuk melindungi serikat pekerja, serikat buruh secara keseluruhan yaitu untuk mencegah orang yang kualitas mentalnya tidak baik mengendalikan serikat pekerja, serikat buruh yang dapat menjerumuskan serikat pekerja, serikat buruh kembali digugat untuk dibubarkan. Bubarnya serikat pekerja. Serikat buruh tidak melepaskan para pengurus dari tanggung jawab dan kewajibannya baik terhadap anggota maupun pihak ketiga. Maksud ketentuan ini adalah tanggung jawab dalam bidang Administrasi, misalnya menyelesaikan utang piutang. Contoh. Pertanyaan. Dalam kedudukan sebagai Anggota serikat pekerja, bagaimanakah kedudukan pegawai kontrak dan borongan dalam serikat pekerja? Dengan kata lain, apakah staf kontrak dan borongan berhak menjadi anggota serikat pekerja? Jawaban. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Seril. Serikat Buruh, UU Serikat Pekerja, Buruh, dan Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap pekerja, buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, buruh baik bunyi maupun penjelasan atas kedua pasal tersebut termasuk juga peraturan perundang-undangan lainnya tidak memperinci secara lebih jelas lagi apakah yang dimaksud pekerja, buruh yang menjadi anggota serikat pekerja tersebut hanyalah pekerja, buruh tetap saja atau termasuk juga pekerja, buruh kontrak dan borongan. Namun demikian, Kiranya dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud pekerja, buruh dalam bunyi kedua pasal tersebut tidak hanya untuk pekerja, buruh tetap saja, tetapi juga termasuk pekerja kontrak dan borongan. hal tersebut karena baik pekerja, Buruh kontrak dan borongan juga termasuk ke dalam pengertian pekerja sebagaimana yang dimaksud oleh UU Serikat Pekerja, Buruh dan UU Ketenagakerjaan, di mana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pekerja, buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sekian kegiatan belajar 3. Terima kasih tetap belajar sampai akhir.